Berikutnya tadi masih perlu kita jelaskan tentang tadi itu tentang cukup, nanti kita coba yang kelima ini. Ya, buku yang kelima. Ini pesan bijak yang maha bijak. Maksudnya ini pesan-pesan yang sangat agung yang saya ambilkan dari Al-Qur'an. Jadi setiap pesan tapi itu tetap dari status Facebook tadi itu ya? Ya, semua dari Facebook. Tapi itu pesannya saja. Kajian kebahasaannya saya tidak. Dikelompokkan tadi. Pesan-pesan saya kelompokkan. Misalnya itu isinya memang pesan-pesan saja. Misalnya begini. Ada saya bikin judulnya begini, menghitung waktu datangnya azab. Bila Anda dizalimi, maka jangan sibukkan diri Anda memohon agar Allah segera mendatangkan azab untuk mereka. Kenapa? Karena sejak hari pertama kezaliman itu terjadi, Allah telah menghitung waktu untuk mereka dengan sangat cermat, dan azab mereka hanya tinggal menunggu saat yang tepat saja. Begitulah firman Allah, ya, qul ta'la fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan itu untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Jadi kayak begitu. Jadi hikmah-hikmah kata-kata bijak, tapi kemudian saya ambilkan dari Al-Qur'an. Saya bikin redaksinya, lalu kemudian Al-Qur'an menjadi dasarnya. Misalnya curang dan pesta kemenangan. Saat Anda berbuat curang, boleh jadi Allah akan bukakan semua pintu kemenangan untuk Anda. Hingga saat Anda sedang asyik bergembira merayakan kemenangan itu, kematian datang tiba-tiba, dan itulah puncak penyesalan Anda. Begitulah firman Allah, ya, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan dan kemenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira berpesta dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu maka terdiam dan berputus asalah mereka. Jadi tidak ada kecurangan itu yang dibiarkan Allah. Kalau ada orang curang, menang dia, memang Allah bukakan pintu kemenangan. Tapi begitu dia sedang bergembira dengan kemenangan itu, Allah datangkan murkanya, azabnya, dan itu janji Allah pasti. Jadi pesan-pesan agar begini, agar orang nih hidupnya jujur, agar orang nih hidupnya ikutlah aturan Allah. Tidak ada kemenangan yang hakiki dari kecurangan. Tidak ada kezaliman itu mendatangkan bahagia. Kita hidup berkompetisi dengan sehat. Kalau kalah kita akui kalah, kalau menang kita jangan memusuhi yang kalah, jangan menjadikan yang kalah sebagai musuh. Kita saling rangkul kembali. Kompetisi itu biasa, sehat. Tapi ikutilah dengan aturan Allah, karena yang kita cari keredaan Allah. Hidup ini kan tidak lama. Yang lama itu pertanggungjawaban akhiratnya. Tapi kenyataannya sekarang ketika ada pilkada, ada macam-macam pemilihan, ada yang bisa menerima, tapi ada juga yang ini berlama-lama. Kalau kita mencari keredaan Allah, tidak ada masalah. Kalaupun kalah, berarti memang tu'til mulka man tasha. Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Wa tanzul mulka mimman tasha. Kalau Allah mau dicabut lagi itu. Oh, ya begitu ya. Ya kita berjuang nih karena kita ingin berbuat sesuatu yang lebih baik kepada agama, kepada bangsa, kepada negara. Tapi kalau memang Allah belum menginginkan untuk kita, berarti memang tidak ada nama kita di situ. Tapi pahala sudah dicatat karena kita niat kita. Dan itu yang mestinya harus dipahami. Yang berkompetisi jangan curang. Kalaupun Allah menghendaki kita, bagaimanapun orang memotong kita, tapi jalani saja dengan lurus. Kan kita sering baca dalam salat, setelah salat itu, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima ma'ata. Ya Allah, kalau engkau yang memberi, sedunia orang menghalangi tidak bisa. Kalau engkau tidak memberi, sedunia orang mengantar tidak bisa datang. Jadi dia pun kalau tidak curang menang juga. Cuman dia salahnya kena curangnya itu. Itu dari akhirat bermasalah nanti. Kalaupun dia ada curang, menang juga tuh. Memang Allah takdirkan. Kemudian sudah dituliskan, sudah diberikan tempatnya itu Allah. Itu yang orang tidak yakin, tidak beriman dengan yang begitu. Karena begini, yang diminta pertanggungjawaban di akhir pilihan kita. Yang ketetapan sudah ada.
tapi sudah ada. Ketetapan sudah ada. Kenapa kita pilih cara ini? Ini yang ditanggung. Sama lah. Kita rezeki kita sudah tetapkan Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah telah mencatatkan di langit rezeki kita. Sudah ada. Bekerja sebab menjemputnya. Kalau halal kita jemput, pahala terima. Kalau haram kita jemput, dosa kita terima. Yang kita pertanggungjawabkan cara menjemputnya. Makanya di akhirat nanti yang ditanya soal harta bukan berapa banyak kau dapat, bagaimana kau peroleh, bagaimana kau belanjakan. Allah tidak pernah bertanya jumlahnya. Kenapa? Jumlah dari Allah. Jabatan juga dari Allah. Kan Allah yang tu'til mulka, Allah yang kasih jabatan kepada kita. Ya, yang ditanya Allah jalan kita dapatnya nanti. Untuk apa kita pakai jabatan itu? Kalau soal jabatan Allah tidak bertanya, karena memang itu untukmu. Nah, inilah pesan-pesan sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam buku ini, agar semua orang menjadi kembalilah ke jalan Allah, hiduplah dengan lurus. Hanya itu. Kita di dunia ini kan ujian. Ya. Kita lulus enggak ujian di sini. Hasilnya dari sini sana di akhirat. Yang jadi pejabat, ujiannya jadi pejabat. Yang jadi raja jadi rakyat. Yang jadi orang kaya, jadi orang miskin, semua itu ujian saja. Ujian ya. Nggak ada bedanya itu, ujian saja. Nah, persoalan nanti kita bisa tidak mempertanggungjawabkan itu akhirat ya. Makanya ini buku saya coba tulis, walaupun ini tidak ada pendekatan bahasanya, ini murni pesan-pesan saja agar hidup kita ini menjadi baik lah semua. Baik, walaupun saya juga belum sempurna baik tapi kan minimal kita sudah ingin berbuat yang terbaik sesuai kapasitas kita. Baik. Kita kembali ke akademik. Kita ingin melihat ke akademik. Sekarang mengajar di mana? Saya ngajar di UIN, di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora. Fakultas Adab dan Humaniora ya. Itu dokter, kita ingin lihat dulu. Ini sejak kecil itu memang sudah niatnya menjadi pendidikan di bidang keagamaan ini. Karena memang dari kecil itu memang orang tua mengarahkan ke pendidikan agama. Di mana kampungnya? Di Morolabu. Di Solok Selatan. Jadi sejak kecil itu memang kebetulan ayah saya, ibu saya itu guru ngaji. Guru agama juga ya? Guru ngaji. Guru ngaji kampung maksudnya, di rumah ya? Di rumah tuh jadi surau dulu. Rumah saya tuh sejak kakek saya itu surau. Surau ya? Ya, tempat mengaji orang kampung ya. Kalau dulu kan guru ngaji kampung di rumah saya. Jadi mulai dari kakek saya, nenek saya, bapak, ibu, itu semuanya mulai dari kakek ngajar ngaji. Itu dari kakek ngajar ngaji. Kemudian kakek saya juga dalam bahasa kampung tuh kati beliau. Kati ya. Tokoh agama. Ya, tokoh agama. Lalu memang dari kecil kita memang dididik memang untuk hal-hal yang seperti itu ya, baca Al-Quran. Sampai saya waktu itu dulu sebelum sekolah itu sudah lancar baca Quran. Karena tempat mengaji dia di rumah ya. Tiap hari kita ngaji aja sama orang-orang dewasa di situ. Lalu kemudian kelas 4 SD setelah ini Al-Quran lancar dan kemana-mana, diarahkanlah ngaji nahu saraf nih. Ada seorang guru tua di kampung itu, beliau dulu tokoh yang pernah belajar di Jauh dulu, namanya maksudnya tokoh agama lah, yang memang ahli di bidang gramatikal Arab. Saya belajar dengan beliau tuh sejak kelas 4 SD sampai tamat aliyah, ada 10 tahun kurang lebih, 8 tahun. Berarti SD setelah SD apa? Setelah SD Sanawiyah di Morolabu juga. Lalu aliyah. Tapi bahasa Arab ini saya dapatkan tidak di bangku sekolah. Ya, tapi sejak sebelum tadi itu ya. Yang sifatnya non formal. Ya. Jadi setiap hari, apalagi kalau bulan Ramadan, itu setelah tarawih itu sampai jam 11 jam 12 tuh ngaji. Sampai kitab-kitab tuh beberapa aku hafal. Berkali-kali itu kita selesaikan. Lalu saya masuk ke sastra Arab S1. Tadi mannya di Morolabu juga. Kemudian saya ngambil di sastra Arab di sini di UIN Mamponjol ya dulu ya. 2003 selesai. Kebetulan saya dapat mahasiswa yang terbaik wisudanya. Wisudanya? Ya, 3,5 tahun saya selesai S1. 3,5 tahun itu S1. Dapat beasiswa S2 di sini. Diterima menjadi dosen dulu atau enggak? S2 dulu. S2 dulu.
baru beberapa bulan kuliah, ada pengangkatan, ada tes. Tunggu S2-nya di IAIN Mampunjol juga ya. Kebetulan di sini belum ada sastra Arab S2, bahasa Arab belum ada. Lalu diambil? Ambillah sejarah karena masih satu rumpun. Humaniora. Humaniora. Ambillah sejarah di sini. Baru 2 bulan kuliah, ada tes dosen dan itu ada formasi S1 untuk sastra Arab. Oh, masih pada itu pada masa itu masih ada ya. Masa S1 saya tes, alhamdulillah lulus. Setelah selesai 2005, 2006 di sini, 2009 saya dapat beasiswa lagi ke Jakarta untuk S2 ulang lagi karena supaya linear tadi. Supaya linear tadi. Ambil lagi lah sastra. Itu masih dengan beasiswa juga. Beasiswa juga. Balik beasiswa kementerian. Setelah itu 2012 saya pulang sebentar. 2011 saya pulang. 2012 saya balik lagi beasiswa lagi ke Jakarta ambil S3 di bidang sastra Arab juga. Sastra Arab ya. Disertasinya tentang stilistika. Stilistika ini memang kajian tadi itu ya. Tapi basisnya manuskrip karya Syekh Ismail Al-Minangkabawi, tokoh Tarekat Naksabandiyah. Itu yang di Mekah itu juga? Iya betul. Ya, yang tinggal di Mekah itu ya. Yang sampai meninggalnya di sana. Dia meninggal di sana. Yang pernah juga menjadi khatib katanya orang Sumatera Barat. Kalau itu Ahmad Khatib. Ahmad Khatib. Kalau ini Syekh Ismailnya, pendiri Tarekat Naksabandi. Iya. Bahkan Tarekat Naksabandi yang di Sumatera ini, yang di Indonesia, yang Khalidiyah, itu ke beliau silsilahnya di Makkah itu. Berarti naskah dia itu yang di naskah itulah yang saya bahas karena kebetulan beliau menulis ajaran tarekat lewat syair. Ajaran tarekat lewat syair itu ya. Jadi itu jarang-jarang itu ada ajaran tarekat orang Nusantara nulis lewat puisi Arab. Jadi puisi Arabnya sangat jenius. Itu sobat saya gali dalam kajian sudut pandang stilistikanya. Maka saya tertarik itu dengan Al-Quran itu sudah sejak lama. Bagaimana saya mencermati keindahan redaksi Al-Quran itu. Itulah menjadi basis saya untuk kemudian melihat sampai buku-buku seperti ini keluar. Dan ini sebenarnya kalau buku saya sudah 14. Ini awalnya sudah ada ada 8 ya. Ada 14, ada 9 sebelumnya. Sekarang sedang ada edit 2 lagi. Dan proses penerbitan ya. Lu ada 2 naskah lagi yang siap dikirim. Jadi saya targetkan insyaallah di tahun ini ada 6 lagi yang akan diterbitkan. Tapi itu pengerjaannya tidak sekarang. Itu yang perlu jadi catatan ya. Jadi kadang-kadang ada penilaian dari orang menulis, ini kok bisa buku terbitnya 5 atau 6 1 tahun, padahal itu adalah hanya proses terbit saja. Naskahnya sudah lama sebetulnya. Saya menulis itu sejak 2005. Jadi naskah itu saya simpan karena gini, dulu saya pernah tawarkan ke banyak penerbit kawan-kawan, tidak ada yang mau. Karena ya kita kan belum siapa-siapa dan belum dikenal. Saya belum dikenal. Dulu orang belum yakin dengan saya tampilannya begini ya. Mana saya tawarkan naskahnya, saya kirim itu. Saya kirim naskahnya. Bantu dulu kan ada namanya CD yang peta. Ya, masih CD. Iya, flash disk ya. CD yang kecil ya. Yang segi 4. Iya, segi 4. Yang itu saya kirim naskahnya, saya print. Itu ada 2 penerbit di Jakarta saya kirim. Tidak ada yang mau. Ini pun buku saya yang awal itu, yang 8 itu pertama, yang secara bertahap sejak 2018 saya terbitkan itu. Itu tunggu, yang 8 itu satu penerbit atau penerbit berbeda? Satu penerbit ya. Beda dengan ini penerbit. Beda dengan ini ya. Itu saya biaya sendiri. Layoutnya saya biaya sendiri, terbit saya biaya sendiri, semua biaya sendiri. Tidak ada yang bantuan siapa-siapa. Ya, bahkan satu terbit itu 6 juta biayanya, itu saya biaya sendiri. Itu ya memang tidak ada proses itu yang indah. Tidak ada. Kemudian setelah itu saya mulai menulis, ada orang kenal di Facebook, lalu ada buku, barulah kemudian orang mulai mencari, mulai apa? Iya, melihat ya. Tapi jangan dilihat sekarangnya ini proses panjang. Ini bukan berarti 2020 menerbitkan 6 buku, bukan. Ini dan yang di Facebook itu setiap hari, dan alhamdulillah kemarin corona itu kita karena kita agak lebih banyak di rumah ya, lebih banyak. Sehingga kadang satu hari itu saya bisa menuliskan 3 sampai 4 artikel hasil bacaan. Ya, hasil bacaan ya. Itu yang enggak banyak selama sejak rentang mulai Maret sampai akhir semester kemarin, itu agak banyak saya menulis. Berarti itu termasuk bagian dakwah juga ya, melalui media digital sekarang. Karena saya awalnya itu tadi ingin menyampaikan kekeresahan saya terhadap kondisi masyarakat bangsa kita yang hampir tercabik-cabik lah. Tidak ada lagi kita saling menghormati, saling menghargai.
kasih sayang seperti sudah hilang dari hati kita. Dalam hati kita. Hanya persoalan jabatan kekuasaan yang tak lama, yang mungkin akan menambah berat beban kita di akhirat. Kenapa itu harus terjadi? Maka ini saya tidak membayangkan kan jadi buku. Cuma begini, pimpinan kita dari yang dicalon kadang-kadang mungkin tidak seperti yang tercabik-cabik itu kan masyarakatnya ya. Karena ada memang cara memandangnya itu mungkin terlalu fanatik lah terhadap orang yang orang yang dipilih gitu ya, yang didolakan. Jabatan itu ya kalau namanya pesta kan kita kan senang-senang. Senang mestinya. Bukan bermusuhan. Bukan bermusuhan mestinya. Bukan harus berkelahi, berbunuh-bunuhan kan. Namanya pesta demokrasi. Itulah yang salah di antara kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab. Nah, inilah kegelisahan saya itu saya tuliskan. Tapi ini juga sebenarnya terinspirasi dari beberapa bacaan, terutama saya sering membaca dulu bukunya, sampai sekarang saya memiliki buku-bukunya itu. Syekh Fadil Fadil As-Samarai itu seorang ahli linguis seorang ahli linguistik Arab yang dari Irak. Dari Irak. Dia produktif menulis itu, bukunya banyak, videonya banyak. Beliau lah yang sering saya rujuk itu pendapat-pendapatnya. Walaupun ini kemudian saya rekonstruksi dengan teori. Kalau beliau itu kan lebih ke penjelasan ya. Tanpa ada dipicking oleh teori linguistiknya. Nah, ini diawali dulu dengan penjelasan teoritis ya. Baru kemudian faktanya. Baru dari pesannya. Jadi ada 3 komponen di sini di setiap buku ini. Ada teoritis, ada fakta dalam ayat, dan ada pesan yang ingin disampaikan di balik itu. Nah, makanya ini berkat desakan juga. Ada di UNP ada dosen Pak Ahmad Kosasi. Pak Ahmad Kosasi ya. Beliau lah yang mendesak itu salah satunya. Ustaz, terbitkanlah. Ya kan, aduh, gimana Pak? Ya lah Pak, nanti ada pula kawan yang menawarkan diri. Bertemu dia. Tuhan memang sudah mengatur. Tapi ini juga tidak. Apapun yang kita tuliskan kata orang, Pak. Ini kata orang kan. Yang kita akan menerima apa yang dijelaskan orang lain ini. Paling juga kita membangunnya saja yang agak beda. Bahan-bahannya di orang semua. Dari orang semua. Karena itu saya memang tidak menjelaskan ada rujukan di sini. Tapi di pengantar saya jelaskan. Ini pikirannya saya ambil dari si Bapak ini, dokter ini, Syekh ini. Sehingga nanti kalau ada orang ya silakanlah lihat buku itu. Gitu. Baik, berikutnya kita kembali sebagai penceramah ini sejak kapan nih? Wah, kalau berceramah itu hobi. Hobi. Tapi sudah sejak kecil. Sejak kapan tuh? Sudah SD sudah? SD sudah. Oh, sudah SD sudah. Lomba ceramah setiap hari-hari besar itu selalu ke depan. Kalau nggak diajak tampil malah saya marah, nangis. Karena sudah menjadi menjadi kesenangan berceramah itu. Jadi makanya ceramah itu memang tidak bisa dipisahkan juga dari hidup kita ini, seperti hidup saya itu. Baik, itu kan penceramah. Kalau kita lihat kaitan dengan dunia modern sekarang, kalau dulu ceramah kan lisan, bertemu, tatap muka. Kalau sekarang kan mestinya orang bisa lebih luas lagi kan, tidak hanya tatap muka kan, bisa menggunakan media komunikasi, media digital. Dan media sosial sekarang sudah digunakan orang juga untuk ceramah. Justru itu lebih banyak. Dan orang kalau lupa dia bisa tengok lagi rekamannya. Kalau ceramah offline kan tidak bisa. Itu persoalannya Kalau ceramah rekaman kan orang lupa tengok lagi, cek lagi. Memang sebenarnya ustadz harus harus menguasai dunia digital untuk era sekarang. Dan itu kan tidak dilarang dalam agama kan? Enggak lah. Memang agama itu kan hal-hal yang sifatnya muamalah, yang bukan akidah, yang bukan ibadah kan perlu inovasi. Kan hampir sama saja kita ketika sholat imam menggunakan teknologi dulu mic misalnya kan tidak dilarang kan menggunakan mic. Kalau dalam soal yang sifatnya duniawi, memang harus umat Islam itu harus maju. Harus maju. Hal-hal yang tidak boleh diubah itu akidah. Maka namanya akidah sudah diikat. Ada namanya ibadah itu tidak boleh ada kreasi di situ, seperti apa Nabi contohkan begitulah. Cuma ini kan hanya penyampaiannya menggunakan teknologi dan itu lebih banyak manfaatnya. Misalnya itu udah sama, misalkan ada hidayah. Itu menggunakan teknologi kan? Teknologi.
Ya, tapi ya insya Allah lah, mungkin Ustadz nanti kita arah, termasuk saya juga. ini tampaknya Pak Ustadz Sofyan Hadi mestinya kan harus pakai punya tim IT. Iya, punya tim IT juga ya. Mungkin saya juga terobsesi juga ini suatu hari. Ini kan saya bahas satu persatu. Iya, satu persatu itu kan tiap episode mungkin sekitar. Karena mohon maaf nih, satu buku ini ada 116 itu kan judul misalnya. Itu kan bisa satu judul ya, itu ya. Ini misalnya ada 160 itu 160 episode bulan nanti itu kan. Dan ini kan penjelasannya lebih ringan saja. Kalau dijelaskan secara verbal kan bisa lebih jauh lagi. Ya itu maksud saya. Apalagi ada yang mewawancara, tentu kita bisa ditanya. Ya, bisa ditanya, bisa didalami ya seperti ini gitu kan. Jadi memang penjelasannya lebih komprehensif. Ya, itu maksud saya. Pendengar pun lebih puas. Mungkin suatu hari nanti akan coba saya jelaskan satu persatu lewat video. Iya, lewat video. Sehingga lebih luas jangkauannya dan manfaatnya juga lebih, pemahaman masyarakat juga lebih utuh ketimbang kalau membaca ini kan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab kan sulit juga sedikit kan lebih mendengarkan videonya tadi itu kan. Ya, mudah-mudahan insyaallah di pada waktu yang lain nanti akan kita coba. Berikutnya ini doktornya tahun berapa terakhir? 2014. 2014 selesai ya. Mulai S3 2012. 2012 ini berapa semester? 4 semester. 4 semester doktor? Ya, sebenarnya 4 dengan ujian. Iya kan, biasanya kan secara normal pembiayaan kan 6 semester ya? Semester. Tapi 4 semester ya? 2 tahun berarti ya? 2 tahun, karena memang dari awal kita sudah siapkan segalanya. Segalanya ya? Proposal sudah matang, bahkan waktu ujian itu penguji sudah bilang, sudah proposalmu sudah jadi. Tinggal nanti kamu konsultasi dan kamu ujian nanti. Makanya semester 1 tuh saya ambil mata kuliah seminar proposal dulu masih boleh, semester 2 seminar proposal. Kan ada memang seperti itu. Saya ujian, habis itu saya kuliah jalan, disertasi jalan. Karena memang kita harus berjibaku dengan keadaan. Dulu beasiswa kecil 1.200.000 itu turunnya sekali setahun. Sementara tunjangan dipotong, semua gaji tinggal gaji pokok, anak 2 sekolah di swasta, istri tidak bekerja, kita ngontrak dipetakkan kecil, menderita rasanya. Jadi dan itu yang memicu itu bisa cepat selesai, tidak mungkin berlama-lama. Jadi ada juga positifnya. Ada positifnya juga. Ya, melihat anak tidur di lantai itu, itu kita nggak sampai hati juga. Akhirnya itulah membuat saya berpikir keras untuk segera selesai. Makanya tidak ada istirahat. Selama studi itu saja mengerjakan di depan laptop itu. Karena bahan-bahan sudah saya bawa semua dari Padang. Ada kawan dari Padang juga yang membantu, yang ada bahan-bahan carikan itu ya. Jadi memang agak lebih santai waktu kita, karena sebelumnya kita sudah siapkan materinya itu. Sebelumnya sudah kita cari ke beberapa lokasi. Jadi penelitian kita tinggal menuliskan saja. Semuanya sudah ada bahan-bahan bakunya, sudah tinggal mengadu saja. Itu yang bisa membantu. Di samping memang promotornya lebih sangat membantu juga. Pak Profesor Azra dan Profesor Sukran Kamil, beliau itu sangat perhatian dengan saya lah. Makanya dia membantu juga bisa cepat. Berikutnya biasanya kan kalau di perguruan tinggi bagi dari segi sudut pandang universitas ini tentu ada harapan dari universitas, sudah doktor tentu ini yang diharapkan tentu menjadi guru besar profesor, itu bagaimana perkembangan tentang guru besar sekarang? Ya kan sekarang yang agak berat itu kan jurnal Tendes Scopus juga gitu ya. Saya kan kelemahannya bahasa Inggrisnya bermasalah. Tunggu, jurnal internasional Tendes Scopus tidak ada yang berbahasa Arab? Belum ada? Belum, ini saya yang sampai hari ini belum saya temukan. Mungkin karena memang searching kita mungkin terbatas juga, karena aktivitas dakwahnya mungkin terlalu padat urusan jurnal itu. Ada satu yang sudah terindeks Scopus di Studia Islamika. Ada satu. Sekarang ada 2 artikel yang sudah publis, tapi jurnalnya sedang dalam pengajuan Scopus. Jurnal Heritage Balitbang Kementerian Agama. Ada 2 artikel itu yang kemarin saya diminta untuk mentranslate ke Inggris abstraknya dari bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan kalau itu jadi dan bisa mungkin bertahun-tahun ke depan bisa diajukan. Tapi kalau enggak, kemarin kawan-kawan sudah
menawarkan diri, pokoknya siapkan naskahnya. Ya, ya, ya. Begitu naskahnya siap, Nanti kami akan bantu publikasinya. Ya. Translate ke Inggrisnya kami bantu. Nah, ya, ya, memang itu kawan-kawan tuh semangat sekali itu katanya. Alhamdulillah ya, nanti saya siapkan tagnya, naskahnya. Ya, ya. Salah, tapi ini ada banyak apa dulu yang isi otak saya yang harus saya tuangkan seperti ini dulu. Iya, ya. Ini sedang sibuk pula dengan ini ya, dengan buku. Saya gitu. khawatirnya umur saya tidak cukup sebelum semuanya keluar. Karena masih banyak yang disimpan di file-file itu. Saya gini Pak, setiap saya ceramah itu tidak pernah saya tidak bikin handout. Oh ya, handout itu selalu saya bikin handoutnya. Inilah yang menjadi modal saya kemudian nanti menyebutkan buku. Jadi ada 4 buku saya tafsir ayat-ayat kisah. Jadi sejak Nabi Adam itu saya tafsirkan kisah-kisah itu. Karena di sebuah masjid dulu saya diminta menjelaskan tentang semua ayat-ayat kisah dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dan itu jadi 4 buku. Ya. Sejak 2014 terbit 2018, 4 tahun. Jadi buku. Jadi kadang-kadang kita lupa ini, berupa para ustadz, kita punya potensi besar untuk melahirkan karya selama kita tidak mengandalkan budaya verbal atau budaya oral. Jadi mulailah beralih ke budaya tulis. Dan semestinya setiap ustadz memberikan ceramah tadi kan pakai alat rekaman, direkam nanti dibantu orang lain transkripkan gitu kan, lebih transkripnya. Jadi bikin aja seperti kalau rekaman voice-nya aja. Nanti bayarlah orang untuk mentranskrip gitu kan. Atau mahasiswa kita yang tak bantu lah, mau mereka bantu. Jadi memang rugilah dosen-dosen, para akademisi, para ustadz yang masih budaya oral. Ya, kalau zaman sekarang memang harus menggunakan cetak atau rekaman, teknologi digital harus dimanfaatkan ya. Jadi itu yang membantu saya. Jadi setiap saya ceramah itu selalu ada handout. Nanti ceramah tempat lain kan bisa jadi itu saya pakai lagi. Tapi saya perbarui, saya tambah, saya berkembang terus gitu ya. Akhirnya nanti lama-lama dia akan menjadi buku. Jadi memang proses sebuah buku itu tidak satu malam. Tidak bisa satu malam. Oke, jadi makanya nanti kalau dari sudut pandang orang perguruan tinggi, penilaian Jakarta itu kan yang layaknya buku hanya 2 buah 1 tahun. Padahal buku ini terbitnya saja yang 2020, proses membuatnya itu sudah lama. Itu yang harus dipahami juga orang penilai dari Jakarta sebetulnya. Apalagi ini kan soalnya dia kan artikel-artikel pendek ya, sekitar 1 halaman, ada yang setengah halaman. Jadi bukan buku ilmiah yang yang penuh dengan teori-teori yang ini itu yang harus merujuk sekian puluh buku, tidak. Karena awalnya ini untuk pesan publik, bukan untuk konsumsi akademik. Kemudian karena ada kebutuhan, beberapa saya lengkapi. Baik Ustadz, karena waktu kita pendek, kita sudah banyak informasi, penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz Dr. Sofyan Hadi SS MAG MAhum bermanfaat bagi kita, dan suatu saat kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Tapi sebelum ditutup Pak, saya silakan. Mau kasih hadiah ini Pak Profesor nih. Ini ya mudah-mudahan nih bermanfaat. Untuk Bapak, kalau mahasiswanya ada buku mau baca, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Dari Ustadz Dr. Sofyan Hadi SSM AGM Ahum, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk perpustakaan Obsesi Seru. Sobat Obsesi, demikian bincang siang kami bersama Ustadz dosen UIN Imam Bonjol Padang yang sehari-hari juga sebagai penceramah di Sumatera Barat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja kita tutup, sampai bersua kembali dalam program Obsesi Seru episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.